Halo Sobat L, ketemu lagi dengan EasyLab Sinau. Kali ini kita akan coba sharing rumus pada Excel. Nah, masih dari rumus if sebelumnya, namun kita akan coba lebih lanjut untuk rumus pada if tersebut, yaitu fungsi if and, if or, dan if ganda. Oke, sebelum lanjut, bagi Sobat L yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like dulu ya. Semoga konten ini dapat memberikan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman atau buat Sobat L semuanya. Oke, langsung aja kita lanjut. Kita akan membahas yang pertama adalah fungsi if and. Nah, fungsi if and di sini sendiri adalah jika kita diminta contoh ya, seperti contoh dalam soal ini, ya ini masih menggunakan data yang sebelumnya juga. Nah, namun di sini kita dipertemukan dengan pertanyaan untuk diminta menghitung seperti istilah di kolom tunjangan keluarga apabila atau jika pria menikah, maka diberikan tunjangan keluarga sebesar 200.000. Nah, kita bisa kondisikan di sini adalah kriterianya adalah pria menikah. Nah, ini sebelum kita jawab ya, ini sudah kita buatkan tabel acuannya. Kita akan mencoba membaginya menjadi dua kondisi, yaitu jenis kelamin pria dan status pernikahan adalah menikah. Jadi pria menikah, jenis kelamin pria dan sudah menikah. Nah, ini akan diberikan tunjangan keluarga sebesar 200.000. Baik, kita akan coba mengerjakannya ya. Langsung aja ini di cara yang pertama. Bisa kalian klik sel G5 di sini. Nah, kita tuliskan fungsinya yaitu sama dengan if ya, buka kurung. Nah, seharusnya di sini kan adalah pria menikah, jika pria menikah maka 200.000. Nah, namun kali sini karena kita mencoba untuk membagi, kita akan membagi dengan kata dan, artinya jika pria dan sudah menikah maka dia berikan tunjangan 200.000. Nah, kita akan coba mengetikkannya seperti ini. Jika, nah fungsi jikanya duluan dan kemudian diketikkan fungsi dannya dulu, berarti fungsi n. Buka kurung. Nah, ini kita membacanya adalah fungsi dannya dulu ya, baru setelah nanti selesai rumusnya kita akan membaca dengan fungsi jika lagi. Jadi fungsi ya, atau maksudnya adalah jika. Nah, kita baca jikanya dulu, lalu logika 1, kemudian logika 2, yaitu adalah jika. Nah, karena di sini adalah pria, kita akan menggunakannya di kolom jenis kelamin, yaitu di sel E5. Berarti jika jika E5 sama dengan pria, nah ini karena diketik manual ya dengan menggunakan huruf, jangan lupa menggunakan tanda petik. Pria, jangan lupa tanda petik lagi. Nah, kita bisa mengartikannya dengan bahasa dan, dengan jangan lupa ya fungsi tanda baca untuk fungsi rumus selanjutnya adalah titik koma, berarti jika E5 sama dengan pria dan, nah kita akan melihat status kriteria keduanya adalah di status pernikahan menikah, berarti adalah kita menggunakan kolom status pernikahan. Berarti jika kita bisa klik di sini F5 ya sama dengan menikah ya, tanda petik jangan lupa menikah, jangan lupa berikan tanda petik lagi ya. Nah, sebelum kita lanjut jangan lupa, karena kita tadi sudah buka rumusnya dengan tanda kurung, tanda buka kurung, maka kita sebelum lanjut ke fungsi berikutnya kita tutup kurung dulu di fungsi n-nya ya. Nah, kemudian itu adalah logika tes yang pertama yang sesuainya. Jadi jika E5 sama dengan pria dan F5 sama dengan menikah, nah kan udah fungsi n-nya nih. Nah, kita akan lanjut berfungsi ke fungsi if-nya. Jangan lupa titik koma. Jika pria dan sudah menikah, maka, nah tadi makanya itu apa? Maka adalah diberikan tunjangan keluarga sebesar 200.000. Nah, ini bisa aja bisa kita ketikkan langsung. Nah, dikarenakan ini adalah angka, maka tidak perlu menggunakan tanda petik. Jadi bisa dituliskan saja langsung 200.000. Ya, jangan lupa diberikan titik koma lagi. Nah, ini kita baca lagi dari awal. Jika pria dan menikah, atau jika pria dan sudah menikah, atau pria menikah, diberikan 200.000. Berarti kalau dengan bahasa lainnya, nah bagaimana dengan status pria yang belum nikah? Nah, kita anggap aja tidak diberikan tunjangan keluarga ya. Kita bisa isikan aja dengan 0 lah. Kita anggap kita tidak berikan atau kita isi dengan 0. Artinya mereka tidak berikan. Jadi di sini adalah kita bisa ketikkan istilahnya adalah 0. Artinya jika pria menikah diberikan tunjangan 200.000, lainnya ya artinya selain pria tidak menikah atau pria tidak menikah di sini tidak diberikan tunjangan atau kita kasih akan 0 saja. Oke. Nah, menjadi catatan lanjutnya sebelum kita tutup kurung, karena kita membuka rumusnya dengan 2 tanda kurung ya, 1, 2. Nah, kita jangan lupa tutup kurungnya juga 2 kali. Nah, ini tutup kurungnya kita sudah ada di fungsi n sendiri ya, 1. Nah, maka ini kita akan tutup lagi dengan 1. Jadi kita totalin yang depan 2, belakang juga kita tutup kurung jadi 1, 2. Kita coba tekan enter, apakah berfungsi? Kita lihat.
Kita bisa lihat di sini kawan-kawan ya, statusnya adalah pria dan belum menikah, maka tunjangannya 0 atau tidak berikan. Coba kita copy paste ke bawah, apakah dia berfungsi? Kita lihat teman-teman, kita lihat Sobat L ya. Bisa lihat di atas. Ya, pria belum nikah 0. Wanita apalagi ya, karena kan khusus hanya pria aja tidak menikah. Nah, kita lihat yang pria menikah diberikan tunjangan 2 juta per 2. Oh, ini kita kebanyakan nolnya ini. Sorry ya. Nah, kita bisa copy paste lagi. Nah, ini kita bisa lihat ya, pria menikah 200.000. Kita cek lagi yang lainnya. Pria menikah 200.000, pria menikah 200.000, pria menikah 200.000. Nah, ini adalah cara yang pertama. Nah, cara keduanya seperti apa? Nah, sama seperti cara yang pertama, hanya saja di sini kita akan menggunakan tabel acuannya, yaitu pria menikah dapat tunjangan 200.000. Langsung aja kita bisa ketikkan sama dengan if buka kurung ya. Ini fungsi if secara global, karena di sini kita menggunakan fungsi n juga, maka kita ketikkan dulu fungsinya n. Fungsi n buka kurung jika kolom jenis kelamin, atau kita langsung saja sel L5 ya, sama dengan sel N5. Kenapa N5? Karena kita mempunyai tabel acuan jenis kelaminnya ada di N5 ya. Oke, jangan lupa lanjut lagi ke fungsi N yang kedua, logikanya titik koma. Karena di sini adalah status pernikahan, kita akan mengacunya juga kepada kolom F atau di status pernikahan. Jika F5 sama dengan sel O5 ya, harusnya kan maka, tapi jangan lupa rumusnya adalah tutup kurung dulu, kemudian jangan lupa diberikan titik koma, maka apa? Diberikan tunjangan keluarga 200.000, atau di sini adalah sel P5. Oke, titik koma lainnya atau yang bukan pria dan tidak menikah, artinya tidak diberikan, atau kita bisa isi dengan angka 0 saja. Kemudian jangan lupa tutup kurung. Nah, seperti yang fungsi sebelumnya, pastikan tutup kurungnya adalah 2 kali. Kenapa? Karena kita buka kurungnya ada 2 kali, 1, 2. Maka di sini kita akan tutup lagi 1, 2. Kita akan tekan enter. Apakah berfungsi? Jawabannya sama. Nah, kita akan coba copy paste-kan ke bawah, apakah berfungsi. Nah, kita lihat teman-teman ya. Jika tidak, kenapa? Nah, kita akan lihat lagi. Kita cek ya, apakah berfungsi. Nah, ternyata fungsi menggunakan cara kedua ini tidak berhasil. Kenapa? Nah, kita lihat rumusnya. Nah, ternyata ada sel acuan yang bergeser. Nah, sekali lagi yang perlu diingatkan, jika menggunakan tabel acuan seperti ini, maka sebelum melakukan copy paste ke sel berikutnya, nah, tabel acuan yang tidak diharapkan untuk bergeser, ya, artinya tidak berpindah ke sel lainnya, maka jangan lupa selalu diberikan tanda mutlak atau tanda absolut. Dengan apa? Dengan cara menekan F4. Nah, ini berarti kita bisa ulang lagi rumusnya kawan-kawan. Kita lihat ceknya. Yang kita tidak harapkan berpindah adalah di tabel acuannya, yaitu ada di sel N5 ya, jenis kelamin pria, O5 di status pernikahannya dalam nikah, dan P5 di tunjangan keluarganya adalah sebesar 200.000. Nah, ini 3 sel ini yang akan kita berikan tanda mutlak dan diharapkan tidak berpindah ke sel yang lainnya. Nah, ini bisa diberikan di sini, berikan tanda mutlak, jangan lupa F4 ya. Kemudian bukan di E5, N5, kemudian di O5 dan di P5. Di P5. Ini P5-nya belum. Nah, kita tekan enter. Kita coba kembali dengan copy paste fungsinya. Apakah berhasil? Kita akan lihat. Dan ternyata fungsinya berfungsi. Kenapa? Kita coba cek ya. Karena sel acuannya tidak bergeser kemana-mana sehingga dia membaca seperti rumus cara 1. Kita akan cek dengan tabel cara 1 ya, sesuai semua dan tidak ada perbedaan. Oke, Sobat L, itulah cara atau 2 cara untuk mengerjakan fungsi if n. Tadi kita sudah menjalankan if n, maka kita akan lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi if or. Nah, di sini kita akan membahas fungsi selanjutnya, yaitu fungsi if or. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi di kolom claim on bill. Nah, dengan kondisi pertanyaan seperti ini, isilah di kolom claim on bill apabila posisi teknisi atau support, maka claim on bill adalah ya. Nah, di sini ya dalam maksudnya diberikan, claim on bill-nya diberikan atau bisa di-claim seperti itu. Nah, lainnya yaitu seperti posisi sales,
admin dan supervisor artinya tidak diberikan. Nah, di sini dari pertanyaan ini kita coba sudah buatkan tabel acuannya, ya kita lihat posisi 1 yaitu teknisi dan posisi 2 adalah support. Nah, kita membacanya seperti ini. Apabila posisi teknisi atau support, maka claim on bill adalah iya. Lainnya tidak diberikan, atau bisa kita isikan nanti mungkin 0 atau dengan kata tidak seperti itu. Oke, kita coba lanjut aja dengan cara yang pertama, yaitu sama seperti if and, ya. Kita klikkan saja di J5 sama dengan if buka kurung. Nah, sama seperti fungsi and, kita akan menggunakan kata atau yaitu or. Kita ketikkan terlebih dahulu buka kurung. Jika, nah ini kita logika yang pertamanya adalah jika, nah karena mengacu pada kolom posisi, kita akan menggunakannya di kolom posisi. Jika D5 sama dengan teknisi, kita bisa ketikkan tanda petik teknisi, ya, titik koma, ya titik komanya kita anggaplah atau, gitu kan. Nah, kedua adalah posisinya support, berarti D5 sama dengan tanda petik lagi, ketik support, tanda petik lagi, ya, sorry, dikurang huruf P-nya, ya, di support, ya. Nah, kita tutup kurung. Nah, ini fungsi or-nya sudah selesai, ya. Kita akan membacanya jika D5 sama dengan teknisi atau D5 adalah support. Nah, kita akan berlanjut ke fungsinya lagi. Jangan lupa lanjut diberikan titik koma. Maka claim on bill-nya adalah ya. Nah, ini kita bisa berikan bisa isikan dengan kata ya. Jangan lupa tanda petik ya. Oke, tanda petik lagi titik koma. Berarti ini lainnya. Nah, kita bisa isikan adalah kita isikan paling simpelnya adalah tidaklah. Tanda petik tidak. Nah, jadi kita bisa baca dari awal ya. Jika D5 sama dengan teknisi atau D5 sama dengan support, yang fungsi ataunya sudah berakhir, selesai, maka claim on bill-nya adalah iya. Lainnya adalah tidak. Ya, seperti itu. Nah, ini jangan lupa tanda petik lagi. Nah, jadi catatan sama, yaitu kita sudah buka kurung 2 kali, maka tutup kurung pun juga sudah kita akan lakukan adalah 2 kali. Nah, ini sudah diberikan 1, maka di belakang sini diberikan 1 lagi. Tutup kurung, tekan enter. Nah, kita akan lihat teknisi atau support claim on bill-nya ya. Berarti kalau di sini kita lihat posisi sales adalah tidak. Claim on bill berarti sales tidak atau mungkin tidak bisa diklaim atau tidak bisa diberikan. Nah, ini kita coba copy paste lagi ke bawah, apakah kita lihat berfungsi. Oke, kita tekan enter. Nah, kita akan cek dulu ya kawan-kawan, sobat. Ya, kita bisa lihat tidak. Nah, posisi support teknisi yang kita bisa lihat ke kanan adalah ya. Oke. Kemudian kita lihat cek lagi ke bawah, posisi support atau teknisi claim on bill adalah ya. Nah, itu adalah cara pertamanya diketik manual. Yang kedua, kita akan mencoba cara kedua langsung saja sama dengan if buka kurung, ya sama seperti tadi fungsi or buka kurung. Jika, nah karena tetap kita mengacu tabel acuan adalah posisi, maka kita akan juga menggunakan acuannya adalah di sini di kolom D atau kolom posisi, yaitu jika D5 sama dengan, nah karena kali ini kita akan mengisinya dengan sel di tabel acuan, maka kita akan bisa klik di sini. Jika D5 sama dengan N5 yaitu teknisi, nah berikan titik koma, atau jika D5 sama dengan O5, nah di sini O5 adalah support. Sorry, jika D5 sama dengan O5, ya, tutup kurung, kita bisa baca di sini. Jika D5 sama dengan N5 yaitu teknisi, jika D5 sama dengan O5 yaitu support, ya artinya jika D5 adalah teknisi atau support, ya, maka claim on bill adalah ya. Nah, ini karena kalau lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu kita bisa lanjutkan dengan fungsi titik koma iya. Nah, ini bisa kita klikkan aja di sel P5-nya, ya, titik koma, ya, lainnya berarti tidak bisa diberikan, atau kita samakan saja seperti yang salah satu yaitu diketik tidak. Kita bisa tutup kurung ya. Sekali lagi teman-teman jangan lupa kita buka kurung 2 kali, maka kita akan tutupnya 2 kali. Kita lihat apakah berfungsi, kita tekan enter. Posisi sales claim on bill dengan cara kedua adalah jawabannya tidak. Bagaimana dengan lainnya, kita coba copy paste ke bawah lagi, apakah berfungsi sama atau tidak. Kita bisa cek ya teman-teman, ternyata di sini tidak berfungsi. Lagi-lagi jangan lupa. Kenapa? Kita coba cek. Karena ada sel yang menjadi acuan, ya, berpindah tepat dari sel awalnya. Nah, oleh karena itu dari awal ya, sebelum melakukan copy paste, alangkah baiknya untuk posisi sel yang menjadi acuan ini tidak berpindah tempat, yaitu pada sel N5, O5 dan P5. Oke, kita bisa ulang lagi rumusnya. Nah, ini sebelum kita copy paste ya, kita cek kembali. Nah, sel yang tadi saya sebutkan tadi N5, O5 dan P5, kita berikan tanda absolut atau mutlak dengan memberikan tanda
kita berikan dengan menggunakan F4 ya, E5, O5 dan P5. Nah, sudah selesai, kita coba akan copy paste lagi ke bawah, apakah hasilnya berfungsi atau tidak. Kita lihat. Oke, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, dengan menggunakan cara kedua pun, dengan menggunakan sel acuan, yang penting adalah sel acuan yang tidak berpindah, hasilnya pun tetap sama, yaitu support dengan dua cara menghasilkan hasil claim on bill adalah ya. Kita cek ke bawah, support on bill-nya juga adalah iya. Oke, itulah untuk fungsi if or. Nah, teman-teman atau sobat yang semuanya bisa mencobanya sendiri. Oke, kita lanjut ke fungsi if selanjutnya, yaitu fungsi if ganda. Ya, ada sebagian orang menyebutnya if bertingkat seperti itu. Nah, ini kita masih menggunakan data contoh data karyawan yang sebelumnya, hanya saja di sini kita sudah rubah, kita ada target ya, ada pencapaian dan status. Nah, di soal kali ini kita sudah tentukan ya, di sini sudah ada posisi sales dan memiliki target 90 juta. Nah, untuk soal dalam fungsi if kali ini kita hanya fokus pada di posisi salesnya saja dulu ya, dengan memiliki target sini adalah 90 juta sebagaimana sudah ditentukan, dan ini kita sudah tentukan ya. Ini dengan menggunakan rumus ya, seperti rumus if single sebelumnya ya, bisa langsung dikerjakan. Nah, ini tapi di sini saya sudah kerjakan duluan seperti itu. Jadi kita sudah ada untuk posisi salesnya sudah masing-masing memiliki target 90 juta semua. Hanya untuk di posisi salesnya yang lainnya kita isikan kosong dulu seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita memiliki tabel acuan ya seperti ini pencapaiannya. Kita membaca mulai dari bawah ya, pencapaiannya sales kurang dari 1 sampai 30 juta, kita akan berikan status WU ya, yaitu wake up. Kemudian pencapaian sales kurang dari atau sama dengan 60 juta kita berikan HW ya, status HW yaitu hard work. Dan kita selanjutnya adalah pencapaian kurang dari 90 kita berikan status MO atau move on, dan pencapaian lebih dari atau 90 juta. Nah, ini mungkin pencapaian sama dengan target yaitu 90 juta dan pencapaiannya lebih dari 90 juta ke atas. Nah, kita berikan statusnya best dan kita tetap adalah best. Nah, di sini sudah kita berikan pencapaian ya, ini kita adalah angka-angka yang sudah kita masukkan dulu. Kita ini anggaplah target mereka masing-masing, pencapaian mereka masing-masing yang sudah tercapai ya. Ya, anggap saja ini pencapaian mereka ya, masih data awal seperti itu. Nah, sudah ada target yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah mengisinya dengan menggunakan rumus ya. Teman-teman bisa coba sendiri, tapi di sini saya sudah isikan dan ini khusus posisi sales saja. Kemudian pencapaiannya kita sudah tentukan juga masing-masing di sini. Nah, kita akan kerjakan adalah mengisi dengan posisi statusnya. Nah, bagaimana mengerjakannya? Dari sini kan di pertanyaannya adalah tentukan status masing-masing. Nah, dengan melihat tabel acuan yang kedua seperti ini, maka kita bisa menggunakan if ganda atau if bertingkat yang berkali-kali. Kita akan menggunakan ini if-nya berulang. Nah, bisa saja kita langsung saja kita akan coba kerjakan ya. Kalian teman-teman sobat L bisa mengekliknya di sel C5 sama dengan if buka kurung. Nah, kita akan coba membacanya dari awal saja ya. Jika karena pencapaian kita akan gunakan kolom atau sel pencapaian ya, berarti kita akan menggunakan di sini F5. Jika F5 pencapaian salesnya kurang dari sama dengan 30, berarti kita akan ketikkan kurang dari sama dengan 30 juta. Ya. Oke. Titik koma. Ya. Maka kita akan berikan statusnya adalah HW. Jadi kita berikan tanda petik, karena apa? Karena menggunakan huruf. Kurang dari sama dengan 30 juta adalah WU. Oke, titik koma. Kemudian lanjut ke kunci berikutnya. Titik koma kembali. Nah, jika kita ketikkan lagi if buka kurung, jika pencapaian artinya F5 tadi ya, F5 lagi kita klikkan kurang dari sama dengan 60 juta, kurang dari sama dengan 60 juta tuh. Titik koma, maka W. Oke, kita lanjutkan ke if selanjutnya, tapi sebelumnya kita berikan tanda titik koma kembali, titik koma. Jika atau if buka kurung pencapaian, berarti F5 kembali ya teman-teman ya, F5 kurang dari 90 juta. Oke, berarti nggak ada sama dengannya ya, karena sudah target sama dengan 90 juta di sini sudah termasuk adalah base atau mencapai target. Berarti ini adalah kurang dari 90 juta. Berarti kurang dari 90 juta. Maka titik koma kita akan berikan statusnya adalah MO. MO. Titik koma. Nah, kita lihat
Jika pencapaian selanjutnya adalah lebih besar atau sama dengan 90, maka adalah best. Nah, ini karena ini pencapaian lebih dari 90 atau sama dengan 90 ini sudah bisa kita kriteriakan kategori persyaratan lainnya, maka kita bisa ketikkan saja langsung adalah lainnya adalah ganti best. Seperti ini. Kita bisa baca dari awal ya. Jika F5 kurang dari 30 juta, maka WU. Ya. Jika F5 kurang dari 60 juta, maka HW. Jika F5 kurang dari 90 juta, maka MO. Kemudian jangan lupa kita akan lanjutkan dengan memberikan tutup kurung. Nah, kita akan coba lihat kita berapa kali mengetikkan fungsi if-nya. 1, 2, 3. Dengan membuka fungsi if 3 kali, ya, secara otomatis kita akan melakukan buka kurung juga 3 kali. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, kita akan menutupnya kembali dengan 3 kurung di belakang. 1, 2, 3. Kita lihat apakah berfungsi. Kita cek. Pencapaiannya adalah 80 juta. Oke, kita cek pencapaian 80 juta termasuk di kategori MO. Kenapa? Karena kurang dari sama dengan 60 juta adalah HW. Berarti di atas 60 juta, ya 60 juta 1, gitu kan. Sampai dengan kurang dari 90 adalah MO. Berarti posisi 80 juta adalah di posisi nomor 2 ini, yaitu MO. Nah, kenapa ini tiba-tiba ada muncul warna hijau? Nah, di sini saya sudah menggunakan sebelumnya dengan conditional formatting. Apa itu conditional formatting? Nah, di video selanjutnya kita akan coba membahas bagaimana memberikan warna pada conditional formatting seperti ini. Tapi ingat, kita hanya pada posisi sel saja, berarti kita kopikan hanya sampai sini saja untuk yang pertama. Kita kopikan, Ctrl V. Oke. Ya. Nah, yang kedua ada warna kuning, 45 juta. Oke, 45 juta itu berarti ada di posisi yang ketiga, kurang dari atau sama dengan 60 juta. Nah, ini kebetulan kita kasih warna kuning seperti itu. Bagaimana caranya? Nanti kita akan pelajari pada video selanjutnya. Kemudian kita jangan lupa kita copy lagi, kita tarik atau kita tampil paste ke sini ya. Sorry, belum ke copy tadi. Copy, paste. Nah, ini kita bisa lihat yang best. Benar nggak sih? Oh, ini target 90 juta sama dengan 90 juta best. 110 juta berarti di atas lebih dari 90 juta berarti best. Nah, ini warnanya biru. Nah, ini ada yang 29 juta kurang dari 30 juta berarti. Nah, ini kita berikan tanda merah. Nah, warna-warna ini bisa langsung membuat kita fokus pada siapa sih yang ada sudah pencapaian target dan yang belum sama sekali, seperti itu. Nah, ini kita kopikan lagi kembali. Kita lihat, oh, di sini juga ada 95 juta pencapaian di APS. Nah, kurang lebih seperti itu, Sobat Tel, ya, untuk pengerjaan if berganda. Nah, di sini sudah ada warna-warna yang sudah tadi saya sebutkan di awal, ya, menggunakan conditional formatting. Bagaimana mengerjakannya kita akan bahas pada video selanjutnya. Nah, oke, cukup sudah untuk pembahasan kita kali ini, mulai dari fungsi if and, if or, dan if ganda. Ya, semoga teman-teman atau Sobat L sendiri bisa terbantu mengerjakan pekerjaan atau soal-soal tes, dan semoga kami harapkan konten ini makin bermanfaat, dan kita akan bahas lagi pada video part Excel selanjutnya, membahas terkait dengan conditional formatting, VLOOKUP, kemudian grafik, dan lain sebagainya. Oke, Sobat L, terima kasih sekali lagi. Cukup kita sudahi sampai sini untuk materi kita hari ini. Sampai ketemu pada video part Excel selanjutnya. See you.